Halo Pak Agus. Halo Bu Indah, gimana kabarnya? Baik Pak Agus, boleh kita berdiskusi bersama? Boleh dong Bu, diskusi tentang apa ini? Kelihatannya kok hal yang serius. Saat ini kan Pak Agus sedang mengikuti pendidikan program guru penggerak, tentunya Pak Agus belajar tentang Ki Hajar Dewantara. Nah, saya masih bingung dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan bagaimana menerapkannya dalam pembelajaran di kelas atau di sekolah kita. Mungkin Pak Agus bisa membantu saya dalam memahaminya. Oh, tentang itu Bu, jadi Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid kita. Maka mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. Kita sebagai pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid kita. Yang bisa kita lakukan adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu untuk memajukan perkembangan budi pekerti pikiran dan jasmani murid. Agar dapat memperbaiki perilakunya bisa dimisalkan kita sebagai guru adalah seorang petani dan murid kita adalah benih padi. Petani hanya menuntun tubuhnya padi dengan mengusahakan kondisi yang terbaik agar padi itu bisa tumbuh sesuai dengan kodratnya. Petani tidak bisa memaksakan benih padi harus tumbuh menjadi jagung. Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Itulah peran kita sebagai pendidik menurut Ki Hajar Dewantara. Terus pendidikan itu tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid saja Bu, tapi juga bisa mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin dan pada akhirnya murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kita sebagai pendidik harus mendidik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman murid kita. Apa itu kodrat alam dan kodrat zaman, Pak? Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Artinya bahwa setiap anak itu sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar itu. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga bisa menutupi sifat-sifat yang tidak baik. Sedangkan kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zaman mereka agar mereka bisa hidup. Mereka bisa berkarya dan bisa menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang ya, kita harus membekali mereka dengan kecakapan abad 21. Pak Agus, bisa berikan contoh konkret dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan atau sudah diterapkan sesuai dengan konteks di sekolah ini? Contoh pembelajaran yang sudah saya terapkan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas saya yang sesuai dengan kodrat zaman berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, misalnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran murid di kelas. Jadi murid mencari sumber belajar tidak hanya dari buku melainkan bisa dari Google ataupun YouTube. Murid ditugaskan untuk membuat vlog sederhana tentang materi yang dipelajari dan menguploadnya di media sosial. Murid juga mendesain infografis menggunakan aplikasi Canva. Untuk contoh penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kodrat alamnya di kelas, kita sebagai pendidik harus memberikan teladan yang baik dengan harapan siswa dapat meneladaninya demi membentuk karakter siswa, misalnya bersikap sopan dan ramah terhadap sesama baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan. Dalam pembelajaran di kelas hendaknya kita juga harus memperhatikan kodrati anak yang masih suka bermain. Lihatlah murid-murid kita ketika mereka sedang bermain, pasti mereka akan merasakan kegembiraan dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikiran mereka. Contohnya di kelas saya dalam pembelajaran informatika saya bikin game Family Serat. Oh begitu ya, apakah Pak Agus mengalami tantangan dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan apa solusinya? Tantangan pasti ada Bu, misalnya ketika pembelajaran yang membutuhkan peralatan IT atau handphone sedangkan tidak semua murid memiliki paket data, maka di kelas diperlukan kerjasama dan berbagi untuk murid yang memiliki paket data bisa mentethering. Oke Pak Agus, saya sudah mendapatkan pencerahan nih tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan penerapannya di kelas. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu.
Mari kita lihat kesimpulan dari diskusi kita kali ini. Hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan atau ing ngarso sung tulodo, memberikan semangat ing madyo mangun karso, dan memberikan dorongan atau tuturi handayani bagi tubuh kembang anak kita, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya.